Pagi, kita lanjutkan video kita ya. Ada beberapa penanya itu penasaran mengenai status jaminan harta VOC dan tanah Nusantara ini yang dijadikan jaminan Bank Dunia. Agak rancu karena mungkin kurang jelas ya. Saya akan jelasin 30 menit tapi segera akan selesai. Jadi gini, ada 5 tonggak di dalam sejarah Nusantara ya. Satu, pada waktu Perang Sultan Agung, Belanda itu kalah atau kewalahan ya, karena segera setelah Perang Sultan Agung itu ada Perang Mangkubumi. Ya, Mangkubumi itu Sultan Hamengkubuwono pertama. Ya, setelah kalah, ya diberi wilayah Jogja. Kedua, Perang Pangeran Sambernyawa. Nah, pada waktu Perang Sambernyawa ini, Belanda itu berpikir, kalau sering perang, sering perang, sering perang, 3 kali perang dalam waktu 10 tahun, ya, Belanda bisa check out. Oleh karena itu, Belanda itu mengadakan kerjasama agreement, yaitu Perjanjian Salatiga. Nah, Perjanjian Salatiga 1757 itulah cikal bakal terbentuknya negara. Ya, jangan nanya negara namanya apa ya. Waktu dibentuknya 1757, nama negara itu VOC. Tapi itu sebuah negara, di mana ada satu pemangku negara. Ya, jadi ini VOC, ini pemangku negara. Jadi VOC itu memiliki presiden, yaitu Ratu Wilhelmina, di mana ditunjuk gubernur jenderal yang namanya Jan Pieter Soenkun. Tetapi pemangku negara ini memiliki tanggung jawab 5. Ya. Satu, hak untuk menyatakan perang, maka pemangku negara itu punya legion mangkunegaran. Hak untuk perang, hak untuk membuat mata uang, kemudian dengan dibentuknya Perjanjian Salatiga itu dibentuklah The Java Bank yang dipimpin oleh pemangku negara. Hak untuk mencetak mata uang, hak untuk agraria, maka dulu pungutan-pungutan pajak itu melalui kultur stelsel, sewa residen Belanda kepada tanah-tanah Indonesia seperti Douwes-Dekker. Itu residen di Pandeglang, bayar pajak ekspor 30% yang dipotong dari ekspor karet di Swiss. Agraria ini sehingga menjadi pajak, hak untuk pajak. Satu lagi saya lupa, nanti saya jelasin lagi. Dengan adanya perjanjian Salatiga ini, maka konsep di Indonesia itu ada yang namanya pemangku negara atau Perdana Menteri lah ya. Nah, siapa pemangku negaranya? Adalah Mangkunegara 1. Turun-temurun sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu, Indonesia merdeka. Karena Indonesia merdeka, ditunjuklah besan dari Mangkunegara. Karena apa? Karena Sukmawati itu menikah dengan Mangkunegara 9, maka besannya yaitu Soekarno ditunjuk sebagai pemangku negara nomor 7. Lalu kemudian Soekarno mati, ditunjuklah Soeharto sebagai pemangku negara 8. Paham ya? Loh, Pak, ini Mangkunegara 8? Bukan, bukan, bukan. Yang tadi itu ya, pemangku negara itu Mangkunegara 1, 2, sampai 5, 6. Yang 7, 8, 9 itu bukan. Ya. Nah, karena merdeka jadi pemangku negara nomor 7 Soekarno, nomor 8 Soeharto. Nah, sekarang itu kembali kepada cucunya Mangkunegara 6 yaitu Sanjoyo Hamijoyo Suparto. Nah, apa kaitannya dengan konsep pemangku negara ini? Pada waktu yang tadi itu Soekarno itu hartanya VOC yang dari pemangku negara 1 sampai 6 itu dirampas oleh sekutu karena sebelumnya dirampas oleh Jepang. Kemudian dirampas oleh sekutu. Nah, dirampas oleh sekutu, hartanya VOC itu 7 triliun. Itu dijadikan jaminan atau tabungan atau kolateral di Bank Dunia. Nah, Bank Dunia itu memberi kredit kepada seluruh dunia sebesar 118 triliun. Dasarnya dari tabungan VOC. Nah,
yang kemudian dimandatkan kepada Soekarno. Lalu mandat itu apa? Mandat itu adalah penerima bunganya tabungan VOC. Ya. Nah, kemudian nomor 4 ya. Sekarang tahun 2024 ya, tabungan VOC itu habis. Maksudnya kurang jaminan gitu loh. Misalnya gini ya. Kalau Anda menabung 1 triliun, bank itu boleh melempar kredit 10 triliun. Itu namanya fractional reserve. Nah, tabungan VOC yang 7 triliun ditambah dengan tabungan Jepang dan tabungan Cina, itu habis menjadi 118 triliun Bank Dunia memberi kredit. Di antaranya termasuk kreditnya Amerika 38 triliun. Nah, itu sudah mentok, sudah mencapai titik puncak threshold. Amerika bertanya kepada Sanjoyo Hamijaya Suparto supaya mau nambah utang. Gitu. Jadi gini lah ya, Sanjoyo ini sebagai pewaris dari bunganya harta VOC 7 triliun ya. Nah, dia nabung di Bank Dunia. Setelah dia nabung dari Bank Dunia setelah 81 tahun, tabungannya itu kurang gitu loh. Kurang, artinya Bank Dunia ini macet gitu loh. Nah, itu bertanya lalu ditambah. Perjanjiannya adalah tambahannya 5.000 triliun rupiah setiap tahun. Dengan adanya 5.000 triliun itu, Bank Dunia itu bisa membeli tipil, membeli surat utang Amerika sebesar 3 triliun dolar. Hitungannya dari mana? 5.000 triliun itu adalah sebesar 300 billion. 300 billion. Federal Reserve itu bisa memberi kredit atau membeli kredit ya, atau menyediakan kredit kepada negara Amerika 10 kali lipat. Kalau 1 triliun jadi 10 triliun, kalau 300 billion menjadi 3 triliun dolar. Itulah yang membail out atau menalangi utang negara Amerika. Nomor 4 ya. Ingat ya, saya ringkas sebentar ya. 1, Sultan Agung itu perang, Belanda itu kewalahan. Kemudian ada perang Mangkubumi. Lalu ada perang Solotigo. Di sanalah terbentuk konsep pemangku negara. Pemangku negara itu adalah mandataris. Ya, mandatarisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu mandataris nomor 7 adalah Soekarno. Mandataris nomor 8 Soeharto. Soeharto meninggal tahun 2008, lanjut kepada Sanjoyo Hamijaya Suparto. Di mana di situ terjadi negosiasi untuk tambahan utang mereka, the Fed, sebesar 5.000 triliun setiap tahun. Nah, pertanyaannya adalah, imbalan dari utang Amerika yang 5.000 triliun ini apa? Satu, 5.000 itu harus dipulangin, kembalikan ke Indonesia. 2, beserta bunganya. Bunganya yang mana? Bunganya yang tadi, yang 7 triliun itu. Besarnya berapa? Besarnya bunga dari harta VOC itu adalah 3.000 triliun rupiah per tahun. Siapa yang menerima? Indonesia nggak ada mandatarisnya. Jadi pemangku negara Indonesia itu kan adalah Mangkunegaran 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nomor 7 Soekarno, nomor 8 Soeharto. Mandatarisnya nggak ada, macet gitu loh. Nominenya kalau misalnya orang transfer itu kan kepada ya Pak Tri Sutrisno gitu, kepada Pak Prabowo Subianto, harus ada nominenya dong. Kalau nggak ada nominya, dia mau transfer kepada siapa? Kepada siapa aja deh gitu. Kepada Republik nggak bisa. Harus ada nominenya gitu loh. Selama ini nominenya itu Soeharto, itulah tabungan yang dibekukan Amerika dan dipakai untuk utang the Fed. Kita lanjut babak 2 ya. Oleh karena itu, saya sebagai wali dari pemangku negara nomor 8, itu berpikiran bahwa uang itu apa? Uang itu seperti air. Bayangin ya, air itu kan dari sumber, danau, lalu ke sungai, lalu ke laut, lalu menguap kan. Nah, uap jadi hujan, menjadi air sumber. Nah,
Selama ini Bank Dunia memberi bunga kepada Dana Soeharto. Dana Soeharto itu yang kemudian menguap, ya kan? Lalu dipakai oleh the Fed menjadi utang negara 3 triliun, menalangi utang negara Amerika 3 triliun. Maka negara Amerika itu yang melunasi utang itu adalah Soeharto, Dana Soeharto. Nah, itu yang menjadi hujan turun. Nah, dalam siklus air ini yang berlimpah ruah ya, sampai bisa membereskan utang Amerika yang besar 500.000 triliun rupiah, apalagi kalau utang Indonesia cuma 8.000 triliun, itu lunas dalam satu cycle. Istilahnya itu gini, bro, kamu udah ngambil uang pada tanggal 1 Juni 2025, 1 Desember 2025, 1 Juni 2026, 7.500 triliun. Itu dulu pulangin. Orang pinjem kok. Nah, kalau nggak bisa dipulangin dalam bentuk hibah, ya berapa bunganya? Paling nggak bunganya dulu. Itu pertama. Itu yang disebut mandat. Maka saya menulis buku tentang mandat Soeharto. Ini bukunya. Kalau kamu nggak dapat mandat ya, yang menerima bunganya VOC itu adalah mulai dari Mangkunegoro 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu yang ke-7 Soekarno, ke-8 Soeharto. Kalau nggak ada mandat yang ke-9, terus Bank Dunia itu mau transfer duitnya kemana? Kira-kira demikian. Itu yang pertanyaannya. Kalau nggak pakai mandat, ya, kalau nggak pakai mandat, itu seperti gini loh. Seperti engkong lu, itu Joko Tingkir ya. Dia punya tanah di seluruh Cirebon ya. Yang nggak ada suratnya. Harusnya suratnya dinamakan misalnya Sultan Cirebon gitu loh. Disahkan gitu loh. Dibuat mandatnya. Sehingga bisa diklaim bahwa oh tanah Joko Tingkir itu milik mbah saya gitu loh. Sama dengan tanah Nusantara ini. Itu atas nama konsep pemangku negara. Sampai ke pemangku negara 6, 7, 8. Nah, yang ke-9 ini siapa? Itu gampang kok. Dibuat mandataris ya. Katakanlah mandatarisnya misalnya Pak Agus Subianto, Pak Listio Sigit, atau Pak Burhanuddin. Gitu aja. Atau Gibran, atau AHY gitu loh. Sebagai pemangku negara. Artinya dia menerima mandat untuk mendapatkan bunga uang VOC. Kalau nggak mau, kita nunggu 200 tahun. Sampai kita mudeng bahwa konsep ini sudah berjalan 300 tahun. Sejak 1757, Mangkunegoro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-7, Soekarno, ke-8, Soeharto, ke-9, daya naon-naon, cicing wae.